Pemirsa, publik dihebohkan dengan menyeruaknya praktik poliandri atau istri memiliki suami lebih dari satu orang yang akhirnya berujung nestapa. Fenomena praktik perkawinan yang dilarang hukum agama dan negara itu rupanya banyak menimbulkan konflik hingga mengakibatkan hilangnya nyawa dan keluarga pun jadi korban. Pertikaian berdarah yang dilatar belakangi perkawinan poliandri atau satu istri dengan lebih dari satu suami jadi sorotan masyarakat. Seperti yang baru-baru ini terjadi di Goa, Sulawesi Selatan. Warga desa Kalemandale, Kecamatan Bajeng digegerkan tragedi pembunuhan sadis terhadap 3 warganya oleh 5 orang yang melakukan penyerangan secara brutal. Buntut dari pembunuhan sadis 3 orang satu keluarga itu, polisi akhirnya membekuk 6 tersangka, termasuk 1 orang yang dianggap merintangi penyidikan. Dari pemeriksaan terungkap, salah satu tersangka bernama Herman, yang menjadi otak pembunuhan baru merasakan rasa cemburu lantaran istrinya menikah lagi dengan pria lain, alias berpoliandri. Padahal poliandri yang dilakukan istrinya sudah sejak 3 tahun yang lalu, bahkan atas persetujuan tersangka. Jadi dikatakan poliandri tadi karena si Faisal ini adalah suami kedua. Jadi yang pelaku pembunuhan ini adalah anak dari istrinya Faisal sendiri atau anak kandung dari istri dari Faisal. Ya, jadi ini masih berkeluarga juga. Panter. Poliandri berdarah di Goa itu baru satu cerita. Masih di Sulawesi Selatan, pembunuhan yang dilatar belakangi kasus wanita memiliki suami lebih dari satu juga terjadi di Kabupaten Bone pada Agustus lalu. Peristiwa itu menggegerkan warga lantaran tersangka adalah suami ketiga dan korban adalah suami kedua dari perkawinan siri seorang ibu rumah tangga di Desa Pacing, Kecamatan Awang Pone. Saat ditemukan di ranjang rumahnya, kondisi jasad pria berumur 31 tahun penuh luka di bagian kepala, tangan, dan wajah. Dari penyelidikan terungkap, pembunuhan dipicu perkataan suami kedua yang menyinggung perasaan suami ketiga saat berbincang dengan sang istri. Gara-gara terbakar emosi, suami ketiga menghampiri kediaman korban dan melukainya hingga tewas. Sudah nyata menimbulkan dampak buruk. Beragam alasan melatar belakangi munculnya praktik poliandri di tanah air, mulai dari faktor ekonomi hingga kebutuhan lahir dan batin yang tidak terpenuhi oleh satu suami. Kalau kita lihat kasus yang terjadi ini kan sebetulnya ada motif ekonomi di belakangnya ya. Jadi bukan lagi murni terkait dengan membangun ikatan sosial yang murni begitu ya, tapi lebih kepada mencari manfaat, keuntungan dan aspek transaksional dari relasi sosial yang akhirnya terbentuk dalam bentuk hubungan poliandri itu begitu. Berdasar hukum perkawinan di Indonesia yang menganut asas monogami, praktik poliandri jelas-jelas dilarang aturan hukum negara, bahkan agama. Bahkan praktik poliandri terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Sekalipun perempuan dan laki-laki itu sudah berpisah lama, ya, tetapi dia belum ada surat cerai resmi dari pengadilan, ya, dari instansi yang memang itu kalau kemudian istrinya itu kawin lagi, itu bisa kena larangan poliandri itu, bisa kena pasal zina itu. Iya, larangan poliandri bukan tanpa alasan. Selain menimbulkan problematika rumah tangga dan sosial budaya yang pelik, seperti memicu pertikaian, resiko kesehatan juga mengancam, utamanya bagi kaum perempuan. Tim Liputan melaporkan.